Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka kangen mantanmu yang dulu sering nyakitin? Move on dong. Kembali lagi bersama saya Hans. Di sini saya akan membawakan sebuah film Korea berjudul Special Delivery yang dirilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai supir dalam pengiriman khusus. Jadi bagaimanakah keseruannya? Langsung saja, inilah. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eunha, ini wajahnya, yang berprofesi sebagai jasa pengantar atau bisa dibilang sebagai supir. Lalu ada si pemilik bengkel mobil tempat Eunha bekerja yang bernama, kita sebut saja sebagai si bos, memberitahukan kepada Eunha bahwa malam ini dirinya mendapat pesanan untuk mengantarkan seseorang. 맞아. 저녁에 특성은 부당 15%. 5%. 15. Sesuai kesepakatan, Eunha pun menjemput si klien di lokasi. Di sini sang klien sempat meragukan skill mengemudi Eunha yang dianggapnya hanya seorang wanita. Akan tetapi mereka langsung terdiam saat mengetahui bahwa Eunha mampu mengemudi dengan ahli untuk menggocek semua musuh si klien yang mengejar hingga sampai tujuan dengan selamat. Di sisi lain, mari saya perkenalkan kepada Doshi. Beliau adalah seorang mafia judi yang saat ini sedang berusaha melarikan diri karena telah mencuri kunci brankas milik atasannya yang di dalamnya terdapat uang sebesar 30 miliar. Di sini Doshi akan membawa anak satu-satunya yang bernama Kim dengan niat pergi ke luar negeri. 나도 안 쌌구만. 아유, 얼른 싸. Doshi pun mengunjungi seseorang untuk mengambil paspor samaran yang telah dirinya pesan. Lalu orang tersebut menawarkan kepada Doshi tentang sebuah jasa transportasi yang akan mengantarkannya menuju pelabuhan yang tak lain adalah Eunha. Dan jelas saja Doshi yang sangat ingin melarikan diri langsung menyetujui hal tersebut. 쪽지까지 책임지고 모셔다 드리는 스페셜 옵션이 할게요. 해야죠. Singkat waktu, tibalah saatnya jam penjemputan. Sempat berpikir bahwa yang datang adalah Eunha, namun ternyata itu adalah Cho, seorang kepala kepolisian sekaligus mafia perjudian yang kunci berangkasnya telah Doshi curi. Di sini Cho beserta anak buahnya mencoba menangkap Doshi untuk mengambil kembali kunci berangkasnya. 야, 두식아! 야, 밥이나 먹으면 대기 좀 하자고! Tak lama Doshi mendapatkan pesan dari Eunha yang mengatakan bahwa dirinya telah menunggu di persimpangan jalan, sehingga kini Doshi menitipkan kunci berangkas tersebut kepada Kim dan menyuruh agar Kim menyelamatkan diri, sedangkan Doshi akan tetap di sana. Setelah Kim pergi, Doshi pun keluar menghadapi Cho. Di sini Doshi yang kalah jumlah tentu dengan mudahnya dibuat babak belur, dihajar habis-habisan. Karena Doshi tidak mau mengaku, akhirnya Cho menggeledah dan menemukan sepasang paspor yang membuatnya menyadari untuk mencari Kim. Tak membuang waktu, Cho CS pun langsung menyebar, yang akhirnya mereka menemukan Kim sedang menuju kepada Eunha dan... Dengan mudahnya Eunha berhasil meloloskan diri dari anak buah Cho. Namun semua itu belum selesai karena tiba-tiba Cho telah menghadangnya dengan sebuah mobil. Lalu di saat bersamaan, Doshi yang telah bangkit kini sedang menyusul mereka dan memilih untuk mengorbankan diri agar anaknya dapat selamat. Setelah situasi telah aman, Eunha pun membawa Kim menuju ke kota. Di sini Eunha mencoba meninggalkan Kim karena pengiriman ini telah berantakan, apalagi Doshi pun telah tewas. Namun ternyata Kim terus-terusan membuntuti Eunha sehingga dirinya menjadi bingung untuk meninggalkan Kim. 나 따라오지 말고 넌 너 갈 길 가. 갈 데 없는데? 내 알 바 아니야. Kim menunjukkan kepada Eunha bahwa dirinya memiliki uang yang sangat banyak dan meminta agar Eunha tetap bersamanya. Namun Eunha yang bingung karena Kim tidak memiliki siapa-siapa, akhirnya memutuskan untuk mengantarkannya ke tempat penampungan anak-anak. 아저씨랑 가자.
이제 가자. 누나한테 인사해야지. Kini masalah telah teratasi di mana Eunha juga mengambil semua uang milik Kim, tetapi baru saja Eunha berniat pulang, dirinya merasa sedikit kasihan dengan nasib bocah tersebut sehingga Eunha memutuskan untuk kembali menjemput Kim. 싸러 갔는데 나올 생각을 안 하네. 아니 집 변비 있어요? Di saat bersamaan, Cho selaku kepala polisi yang licik kini malah memberikan info palsu kepada anggotanya, di mana saat ini Cho mengatakan bahwa Eunha telah membunuh Dosi sekaligus menculik Kim, dan atas hal ini kini Eunha menjadi buronan polisi. 야구장 진입로 쪽에서 급하게 빠져나오는 차량 한 대를 김두식 살해 및 김서원 유괴 유력 용의자란 거겠지. 야 주변 도로 IC 고속도로 싹 다 뒤져. Kembali ke Eunha yang memutuskan untuk membawa Kim dan menginap di sebuah hotel, lalu Eunha keluar sejenak membeli kebutuhannya di supermarket sembari menelpon si bos untuk menjelaskan bahwa saat ini dirinya terpaksa membawa Kim. 준아 지금 파리 때 붙은 거 아니지? 응? 빨리 좀 돌아와, 알았어? 알았어, 간다고 이것만 좀 가져다 주고. Namun tanpa Eunha sadari, ternyata para polisi berhasil melacaknya melalui CCTV supermarket serta CCTV jalan, sehingga saat dirinya baru kembali ke dalam kamar hotel, tiba-tiba ya, ternyata Eunha telah mengantisipasi hal ini dengan menyewa 2 kamar yang dihubungkan dengan telepon, sehingga saat dirinya menyadari bahwa ada suara mencurigakan dari telepon tersebut, Eunha langsung membawa Kim untuk bergegas pergi. Lalu Eunha menyamar sebagai cleaning service sembari menyembunyikan Kim di dalam gerobaknya, akan tetapi dirinya harus bertemu dengan Cho yang menyadari penyamarannya, sehingga kini Eunha tidak bisa lagi untuk mengelak. Namun nasib baik, Kim menggigit kaki Cho yang membuat Eunha memenangkan situasi. 기다려. Setelah mencoba menghilangkan jejak, Eunha yang penasaran dengan apa yang menyebabkan Cho terus mengejar Kim kini mencoba memeriksa isi tasnya, yang di sini Kim langsung menunjukkan bahwa Cho mengejar sebuah kunci brankas. 이거예요? 그거 중요. Eunha pun melanjutkan pelarian dengan mencuri sebuah mobil baru untuk menghilangkan jejak. Di saat bersamaan, Cho yang telah kembali ke markas kepolisian kini kehadiran tamu bernama Min Young. Ini wajahnya yang merupakan seorang intelijen. Mulai saat ini, Min Young akan membantu polisi untuk menyelidiki Eunha yang dituduh sebagai pembunuh sekaligus penculik. 제가 결자해지하는 심정으로 용의자 검거에 도움을 내가 팀장님 등대가 되드리 불빛 따라 쭉 가셔서 장은아 잡으면 되고. Kembali ke Eunha CS yang tak tahu lagi harus kemana. Di sini tiba-tiba Kim mengatakan bahwa sepertinya dia memiliki seorang ibu, sehingga untuk memastikan hal tersebut, Eunha pun segera bergegas mengunjungi lokasi yang dimaksud. 엄마 데리고 올 테니까 꼼짝 말고 여기 있어. Di saat bersamaan, pihak polisi telah berhasil melacak keberadaan Eunha melalui sinyal ponsel yang sempat dirinya gunakan saat di supermarket, sehingga Cho yang tidak ingin fakta sebenarnya terungkap langsung menyuruh komplotannya untuk segera menghabisi Eunha sebelum kepolisian datang. 여자 찾았다. 그 배지 달고 가니까 그 전에 끝내. Sementara itu, Eunha sedang mengunjungi seorang wanita yang diduga adalah ibunya Kim, tapi ternyata itu tidaklah benar, melainkan Kim hanya menebak-nebak tak jelas. Tak ambil pusing, Eunha pun langsung kembali ke parkiran tempat dirinya menaruh mobil, yang tiba-tiba dirinya mendapat serangan dari komplotannya Cho, sehingga terjadilah sedikit pertarungan. Eunha segera mengejar mobil yang menculik Kim, lalu sengaja memicu sensor kebakaran dengan membakar jaketnya, yang hal ini berhasil membuat mobil tersebut tergelincir, dan tanpa membuang waktu, Eunha langsung menghajar pria tersebut. Namun semua tak selesai begitu saja, karena baru saja Eunha akan pergi, kini dirinya kehadiran musuh lagi, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Eunha memiliki skill mengemudi yang tidak perlu diragukan lagi, dan
Dengan sisa tenaga, Eunha membawa mobil tanpa tujuan yang jelas yang tiba-tiba dirinya pingsan di perjalanan. Sehingga kini Kim berusaha meminta pertolongan kepada orang-orang di jalanan untuk membantu mereka. Eunha dan Kim pun ditolong oleh seorang ibu-ibu yang singkat cerita saat pagi telah tiba, Eunha tersadar di sebuah mobil tua yang ternyata semalam Kim telah ditipu di mana semua uang miliknya diambil oleh ibu-ibu yang menolong mereka dan hanya digantikan dengan mobil tua ini. 야, 그게 있단? 어? 기껏 돈 주고 사놓고 차 키는 또 어디다 흘린? Singkat cerita, karena tak memiliki tujuan lagi, akhirnya Eunha membawa Kim ke bengkelnya. Di sini si bos dan pegawainya yang bernama Asif langsung memilihkan paspor yang cocok untuk Kim. Karena nantinya Kim akan mereka kirim ke luar negeri supaya tidak lagi dikejar-kejar oleh Cho. 아이, 저런 차를 태우는 큰 배. 그리고 5번만 자고 일어나면 형 고향에 도착할 거거든? 오케이, 지호로 하자. Di sisi lain, para intelijen yang sedang menyusuri TKP tempat meninggalnya Dosi kini menemukan sebuah smartwatch yang setelah benda itu diperiksa, mereka menemukan percakapan Cho dan Dosi sebelum kematiannya, sehingga kini terungkap bahwa dalang dibalik sebuah ini adalah si Cho. 살인범을 쫓는 게 아니라 지가 살인범이었네. 조경필이 지금 어디야? 부산 톨게이트로. Saat malam tiba, Eunha pergi mengurus kapal yang akan membawa Kim ke luar negeri. Di saat bersamaan, ternyata Cho CS telah berhasil melacak bengkel milik si bos dan langsung menghajarnya habis-habisan hingga penuh darah. Asif yang mendengar kericuhan tersebut pun langsung menyembunyikan Kim ke dalam bagasi mobil. Yang entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Asif juga telah tertangkap, sehingga si bos akhirnya mengatakan bahwa kunci berangkasnya terdapat di dalam lemari dan... Eunha yang baru kembali pun langsung menghubungi polisi karena dirinya mendengar suara tembakan, sehingga kini Min Young dan pasukannya segera meluncur. Sementara itu, Cho CS yang telah membunuh si bos kini mulai berpencar untuk mencari keberadaan Kim. 찾았다, 이러. Dan ya, Kim berhasil ditemukan dan kini akan dihabisi oleh Cho demi melenyapkan saksi mata. Tapi tiba-tiba Eunha mematikan saklar lampu sehingga Cho CS menjadi kebingungan. Disusul dengan kehadiran Eunha yang mulai menghajar mereka semua. Pertarungan sengit pun terjadi di mana Eunha kini telah mampu menghabisi sebagian banyak anak buah Cho. Lalu momen ini dimanfaatkan oleh Asif dan Kim untuk pergi, sedangkan Eunha terus melanjutkan pertempuran menghabisi anak buah Cho yang tersisa. Kini hanya tersisa Cho seorang diri, namun Eunha memilih untuk segera pergi menyusul Kim. Lalu di saat mereka mencoba mencari Asif, tiba-tiba mereka ditabrak oleh Cho yang membuat situasi kembali menjadi berantakan. Serta momen ini dimanfaatkan oleh Cho untuk menyandera Kim dan... 갈라지자. Tak lama para polisi beserta intelijen pun muncul mengurus kasus ini, dan singkat waktu kini Asif telah menjadi penerus si bos menjalankan bengkel, sedangkan Kim kini telah tinggal di sebuah panti asuhan. Lalu pada suatu hari Eunha menjemputnya dan mengajaknya berjalan-jalan. Tamat. Bagi saya pribadi untuk alur ceritanya biasa saja sih, tidak terkesan wow. Tapi ya termasuk serulah, tidak membosankan. Lalu untuk Eunha juga terlihat kurang sangar, ya mungkin karena dia wanita. Jadi berbeda dengan om-om Jason Statham yang memerankan film sejenis supir-supir pribadi dan terkesan lebih memukau. Dan setelah melihat kisah Dosi dan Cho yang akhirnya sama-sama tewas demi memperebutkan harta perjudian, maka pesan yang bisa kita simpulkan adalah keserakahan akan menimbulkan kesengsaraan. Saya Hens pamit undur diri, bye-bye.